Keragaman budaya. Ada yang tahu keragaman budaya itu apa? Ada yang tahu kebudayaan di Indonesia itu seperti apa? Ada yang tahu faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia itu apa aja? Ada yang tahu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Syahrul Gunawan di channel Sinau Bareng. Oke teman-teman Sinau Bareng, kali ini kita akan membahas tentang keragaman budaya. Ada yang tahu apa itu keragaman budaya? Apakah kalian tahu budaya di Indonesia itu apa saja? Daripada kita bertanya-tanya, kita lanjut ke materinya. Bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan like dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian mendapat notifikasi-notifikasi terbaru dari channel ini. Selamat menonton! Keragaman budaya. Ada yang tahu keragaman budaya itu apa? Ada yang tahu kebudayaan di Indonesia itu seperti apa? Ada yang tahu faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia itu apa aja? Ada yang tahu manfaat kebudayaan bagi kita? Keragaman budaya merupakan hasil pemikiran dari sebuah yang diterapkan menjadi suatu kebiasaan. Proses tersebut berlangsung lama sehingga sukar untuk diubah. Contohnya, di sini contohnya ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada suku, 2 bahasa, ketiga adat istiadat, keempat kesenian, 5 alat musik. Tentunya masih banyak contoh yang lainnya. Faktor penyebab keragaman budaya di Indonesia. 1. Faktor historis atau sejarah. Dilihat dari sejarah, terdapat pendapat yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, yaitu suatu wilayah di Tiongkok bagian selatan yang pindah ke pulau-pulau di Nusantara. Perpindahan ini terjadi secara bertahap. Ada yang melalui jalur barat dan melalui jalur timur. Perbedaan jalur serta perbedaan pengalaman dan pengetahuan itulah yang menyebabkan Indonesia kaya akan ragam budaya. 2. Faktor geografis. Perbedaan kondisi geografis ini telah melahirkan berbagai suku bangsa, terutama yang berkaitan dengan pola kegiatan ekonomi dan perwujudan kebudayaan yang dihasilkan untuk mendukung kegiatan ekonomi tersebut. Contoh, nelayan, pertanian, kehutanan, perdagangan, dan lain-lain. 3. Faktor fisik lingkungan. Indonesia terletak di antara 3 lempeng yang berbeda, yaitu Asia, Australia, dan Pasifik. Kondisi ini menyebabkan Indonesia menjadi negara yang berpulau-pulau dan memiliki beberapa tipe geologi seperti Asiatis, tipe peralihan, dan tipe Australis. Kehidupan masyarakat setiap pulau berbeda-beda. Sesuai dengan kondisi pulaunya, hal ini pula yang menyebabkan kebudayaan setiap pulau berbeda-beda. Keempat, faktor pengaruh keterbukaan terhadap budaya asing. Globalisasi adalah proses penyebaran budaya dalam masyarakat dunia. Dengan keterbukaan tersebut, masyarakat mudah menerima budaya yang datang dari luar meski sering berbenturan dengan budaya lokal. Masuknya budaya asing inilah salah satu faktor memperkaya budaya dan membuat masyarakat menjadi masyarakat multikultural. Nah, di sini kita akan membahas bentuk-bentuk keragaman budaya bangsa Indonesia. Yang pertama, bahasa daerah. Setiap suku bangsa memiliki bahasa daerah yang khas. Ada bahasa Jawa, bahasa Minangkabau, bahasa Sunda, bahasa Batak, bahasa Madura, dan sebagainya. Tentunya masih banyak bahasa-bahasa yang ada di Nusantara.
Kedua, adat istiadat. Ada beragam adat istiadat di Indonesia. Beberapa contoh adat istiadat yaitu yang pertama, ngaben merupakan upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Upacara adat ngaben merupakan sebuah ritual yang dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang. Dalam upacara ini, jenazah diletakkan dalam posisi seperti orang tertidur. Nah, di situ kita bisa lihat ya proses adat istiadat ngaben di Bali. Yang kedua, ada tari reog. Reog adalah tarian tradisional dalam arena terbuka yang berfungsi sebagai hiburan rakyat. Mengandung unsur magis, penari utama adalah orang berkepala singa dengan hiasan bulu merak, ditambah beberapa penari bertopeng dan berkuda lumping. Reog merupakan salah satu seni budaya yang berasal dari Jawa Timur. Yang ketiga, ada bentuk rumah adat. Bentuk rumah adat dari berbagai suku yang ada di Indonesia juga bermacam-macam. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama ada rumah gadang dari Sumatera. Yang kedua ada rumah joglo dari Jawa Tengah. Yang ketiga ada rumah pewaris dari Sulawesi Utara. Yang keempat ada rumah tongkonan dari suku Toraja. Yang kelima ada rumah lobo dari Sulawesi Tengah. Dan yang keenam ada rumah betang dari Kalimantan Tengah. Tentunya masih banyak lagi contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Kalian bisa komen nama rumah adat yang ada di daerah kalian. Yang keempat, kesenian daerah. Ada bermacam-macam kesenian daerah. Misalnya alat musik, tarian, lagu, dan seni pertunjukan. Berikut ini contoh alat musik daerah. Yang pertama ada gamelan dari Jawa. Yang kedua ada kolintang dari Minahasa, dan ada angklung dan calung dari Jawa Barat, ada juga sasando dari Kupang, dan ada tanjidor dari Betawi. Yang kelima ada pakaian adat. Selain fungsi utama sebagai penutup tubuh, pakaian juga menunjukkan budaya suatu daerah. Setiap suku bangsa memiliki pakaian tradisionalnya masing-masing. Berikut beberapa contoh pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pakaian adat Bali. Lalu ada pakaian adat Jawa Tengah. Yang ketiga ada pakaian adat dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Yang keempat ada pakaian adat dari NTB atau Nusa Tenggara Barat. Tentunya masih banyak lagi pakaian adat yang ada di Nusantara. Yang keenam, ada senjata tradisional. Setiap daerah mempunyai tradisionalnya masing-masing. Contohnya, dohong dari Kalimantan Barat. Yang kedua ada parang dari Maluku. Yang ketiga ada badik dari Sulawesi. Yang keempat ada mandau dari suku Dayak. Yang kelima ada celurit dari Madura. Keenam ada kujang dari Jawa Barat. Yang ketujuh ada keris dari Jawa Tengah. Kalian juga bisa komen apa nama senjata tradisional yang ada di daerah kalian. Dan selanjutnya, manfaat keragaman budaya yang ada di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, sebagai identitas warga. Adanya ribuan pulau di Indonesia menjadi alasan munculnya beragam pengertian budaya dari tiap-tiap daerah. Yang kedua, membentuk masyarakat yang toleran. Perbedaan budaya, suku, ras, dan hal-hal lainnya seakan tidak lagi mempengaruhi kondisi penduduk Indonesia. Karena kita sama-sama warga Indonesia, kita bisa merasakan rasa toleransi yang tinggi di antara masyarakat Indonesia, terutama di kota-kota besar. Manfaat keragaman sebagai pendorong toleransi antar masyarakat. Yang ketiga, yaitu masyarakat kaya akan pengetahuan. Suatu kebudayaan tentunya terdiri dari berbagai macam hal yang berhubungan dengan daerah asalnya. Unsur-unsur budaya mulai dari bahasa, busana, tarian, kuliner, rumah adat, bahkan mitos-mitos dan ada kepercayaan yang berbeda.
Sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara yang sama, tentu kita memiliki rasa ingin tahu yang besar mengenai kebudayaan dari masyarakat di daerah lain dari negara kita. Keempat, daya tarik wisatawan. Sadar atau tidak, wisatawan yang berkunjung ke Indonesia bukan semata-mata karena kekayaan alamnya yang begitu indah, tetapi juga karena Indonesia kaya akan budaya yang tidak mungkin kita temukan di negara lain. Wisatawan asing begitu takjub dengan keberagaman budaya yang ada di negara kita yang begitu kental, sebut saja Bali, Jogja, dan Toraja. Setiap tahunnya ada jutaan turis asing yang memilih tempat-tempat ini untuk dijadikan tujuan. Bukan hanya untuk berwisata, tetapi juga menambah pengetahuan. Nah, dan yang terakhir di sini ada 5 soal, silakan kalian catat dan dijawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. Nah, itulah tadi adalah materi tentang keragaman kebudayaan. Jadi gimana? Sekarang kalian sudah tahu kan apakah yang dimaksud dengan keragaman kebudayaan dan manfaat kebudayaan bagi kita, dan juga kita lebih tahu tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan like dan share ke teman-teman kalian. Dan juga subscribe channel ini, karena dengan subscribe kalian telah mendukung perkembangan channel ini. Dan see you next the video.